Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Posisi paling kanan dari atas. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Wa jannatin, dan berharaplah bisa masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang takwa. Jadi teman-teman, ayat ini menyampaikan ada orang yang punya bekal takwa, pulang ke surga, rumahnya seluas langit dan bumi, Masya Allah. Padahal mungkin di dunia rumahnya biasa saja. Mungkin biasa, kamarnya mungkin biasa, tidak terlampau banyak. Tapi karena dia serius menyiapkan bekal untuk pulang, tolong garis bawah ini ya. Kalau Anda misalnya jadi orang biasa-biasa saat di dunia, atau even orang kaya sekalipun semuka bumi, demi Allah saya katakan, ketika kehidupan selesai, maka status ini akan hilang. Selesai. Bahkan di nisan pun tidak akan dituliskan. Silahkan, kalau nggak percaya, jadilah Anda orang kaya, paling kaya semuka bumi. Anda meninggal, nggak akan ditulis di nisan Anda. Silahkan cek, mau Anda dimakamkan di tanah suci atau di tanah kusir, sama saja, nggak akan ditulis. Mantan orang paling kaya semuka bumi. Selesai. Fulan binti fulan, fulan bin fulan, fulana binti fulan, selesai. Tapi persoalannya, kalau Anda tidak punya bekal pulang untuk ke akhirat, sedangkan akhirat sifatnya abadi. Anda fakir, bukan miskin lagi, Anda fakir di sini. Maka selama nanti di akhirat abadi Anda akan fakir. Yang paling menarik, ada orang-orang yang orientasinya luar biasa. Dia siapkan bekal akhiratnya. Kata Allah, ketika orang ini pulang, disiapkan rumah seluas langit dan bumi. Silahkan mau ngapain aja, pada masalah. Siapa mereka ini? Ini yang paling indah, ayat 134-nya. Ketika disebutkan orang takwa, siapa orang takwanya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang gemar membantu orang lain. Infak. Baik saat dia memiliki sesuatu lapang, ataupun bahkan saat dia tak punya pun dia berusaha bantu. Pak, ini ada ini Pak, saya belum ada, tapi coba ya, kamu ke sana, saya kasih rekomendasi ini. Ya. Jadi selalu ada memberikan peluang untuk bantu orang lain. Ini poinnya. Selalu membantu orang dalam kebaikan. Masya Allah. Karena itu turun ajakan-ajakan, ayat-ayat di Quran membawa kita untuk berinfak. Silakan, bentuknya banyak sekali. Ada yang sifatnya bahkan bangun rumah ibadah, ada masjid, ada kegiatan seperti ini, taklim, kan? Ada lagi yang misalnya bantu orang sakit dan sebagainya, ada semua itu. Itu teman-teman, kalau Anda tahu, itu adalah wasilah perangkat dari Allah untuk menggapai surga kita. Mudah bagi Allah menitipkan harta itu pada orang lain. Tapi saat Allah titipkan pada Anda, itu artinya tanda untuk meraih surga Anda di situ. Mungkin orang lain yang nggak punya, dia dititipkan oleh Allah hal yang lainnya. Dia punya tenaga, Masya Allah, dia bangun tahajud, dia puasa terus. Anda mungkin belum bisa tiap malam tahajud. Puasa sunnah belum tentu ditunaikan seluruhnya. Maka Allah titipkan yang lain untuk Anda. Korun ini dititipkan oleh Allah harta yang sangat berlimpah. Inna mafatiha latanu bil usba. Anda kalau mau tahu kata Allah, itu kunci brankas saja. Kunci brankasnya. Itu nggak sanggup dipikul oleh seluruh bodyguardnya. Jadi kalau jalan kemana-mana ya, jalan nih, di belakangnya ada 7-10 orang bodyguard hanya untuk ngangkut brankas saja, brankas kuncinya. Bukan brankas, kuncinya. Orang hanya ingin tampilkan, saya nih. Masya Allah. Kalau mau nyuri, ambil aja. Mereka aja nggak kuat bawa kuncinya. Apalagi kalau mau masuk hartanya. Itu Allah. Tapi kemudian apa kata Allah? Semuanya khasafnya, dihancurkan keseluruhannya. Korun, makhluk paling kaya di muka bumi sampai ditenggelamkan oleh Allah. Karena itu ketika ada orang yang mencari harta-harta di bawah tanah, mereka menyebut harta karun. Saking banyaknya, sampai sekarang masih ada harta karun. Saking banyaknya. Kaya, sombong, ditenggelamkan. Masya Allah. Orang yang sekarang ikut-ikutan kaya, tidak sekaya korun, pengen ikut sombong juga, ketinggalan. Bukan cuma kesiangan, dia kesorean, kemalaman, kepagian. Karena dulu sudah ada yang lebih kaya dibandingkan dia. Dan yang paling menarik, kalau ada orang kaya sekarang, tidak sekaya korun, pengen ikutan sombong, keterlaluan. Karena kekayaannya tidak sekaya korun, pengen ikutan juga. Jadi mohon maaf kawan-kawan. Ya, ternyata turun teori di Quran, ayat ke-77-nya. Perhatikan poinnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan gunakan harta itu
untuk mencari bekal akhirat Anda, kata Allah. Cari. Kalau Anda pengen surga Firdaus, bukankah di antara karakter penghuni surga Firdaus itu orang yang rajin infak, rajin zakat, rajin bersedekah, itu di antaranya. Tapi juga kata Allah, jangan lupakan kehidupan Anda di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di Anda tidak dilarang oleh Quran, jadilah orang kaya, silahkan. Kalau nggak kaya, bagaimana infak? Bagaimana zakat? Bagaimana sedekah? Tapi jangan sampai niat Anda untuk bersedekah, mohon maaf ya, membuat Anda kesulitan menjalani kehidupan, itu nggak boleh. Karena itu sampai hari ini saya menolak. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan amal, sampai kemudian memberikan sesuatu yang mempersulit diri sendiri, itu nggak boleh. Ya, saya kira ibu juga, bapak tidak harus begitu gitu kan. Datang, ayo galang-galang amal, semua dilepas dan sebagainya. Ya bahkan kenangan yang sangat penting juga dilepas, itu tidak harus begitu. Kelebihan Anda, berikan, ambil surga Anda. Tapi jangan membuat hidup Anda susah. Tapi poinnya, setiap Allah turunkan, titipkan kepada kita harta benda, di situ sesungguhnya lapangan untuk meraih surga kita, itu poinnya. Bukan untuk sombong. Teman-teman, ini poinnya. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Kalau dikatakan sanggup menahan amarah, artinya akan ada kegiatan kita yang mengundang amarah. Wal afina 'anin nas, bisa memaafkan kesalahan orang. Artinya akan terjadi banyak hal yang mengundang kita untuk melahirkan sifat pemaaf. Coba lihat, ada aturan, mohon maaf, untuk masuk surga kata Quran tidak hanya rajin sholat, rajin puasa. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi juga banyak berselisih dengan orang lain. Banyak mencela orang lain. Zaman Nabi pernah diadukan seorang perempuan, rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finnar. Dia di neraka. Karena sholatnya tidak membantu dia untuk jadi lebih baik. Celak tetangganya, gosipkan lagi, sampaikan keburukan. Diadukan oleh tetangganya. Kata Nabi, kalau dia tidak bertobat, dia di neraka. Coba antum cek. Jangan-jangan sholat, Jumatan juga ke masjid rame, tapi menghambat orang lain untuk parkir, menghambat orang lain untuk jalan dan sebagainya. Itu juga bukan amal soleh. Ayo coba cek untuk kita semua sampai dengan siang ini, berapa bekal akhirat kita yang sudah kita siapkan. Jangan-jangan antum datang ke sini, ibu antum masih menangis karena tangisan, mohon maaf karena kasarnya kata-kata kita. Jangan-jangan ke sini masih tidak baik hubungan dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara. Padahal sholatnya rajin. Terus sebaliknya, jangan-jangan merasa punya hubungan baik dengan teman-teman, tapi dengan Allah tidak baik. Itu bukan yang diinginkan. Maka dari itu, saya pesankan, kita ini umat dakwah Pak Bu. Umat yang harus menebarkan risalah keislaman dengan baik, apapun profesi kita. Jadi saya sampaikan, apapun Anda, siapapun Anda, baik Anda punya kedudukan atau punya usaha dan sebagainya, tampilkan nilai keislaman. Tiba waktunya sholat. Mereka bertanya, jelaskan. Mungkin dengan penjelasan Anda dapat hidayah. Di kantor tampilkan akhlak Islam, jujur, hindari yang tidak baik. Jujur, sabar, tawadhu, berikan pertolongan pada orang. Walaupun bukan tugas Anda, tapi bisa bantu, berikan. Dia bertanya, kok kamu begitu luar biasanya? Dari mana ini? Sampaikan, ini pesan Al-Quran. Ini pesan hadis. Dengan itu Anda dapat bagiannya.